Kehidupan seringkali terasa seperti sebuah pendakian, terjal, penuh tantangan, dan tak jarang membuat kita ingin menyerah di tengah jalan. Namun, hambatan terbesar yang menghalangi langkah kita bukanlah gunung di depan, melainkan rintangan yang kita ciptakan sendiri. Ketakutan, keyakinan yang membatasi, dan pola sabotase diri yang tanpa sadar terus kita ulang. Jika Anda merasa terjebak dalam lingkaran yang sama, mendambakan perubahan tetapi selalu kembali ke titik awal, buku ini adalah peta yang akan menuntun Anda menuju puncak kehidupan yang Anda inginkan. Perjalanan ini bukan sekadar tentang mencapai tujuan, melainkan tentang menaklukkan diri sendiri, menghadapi bayangan ketakutan, menggali akar sabotase, dan membangun ketangguhan emosional yang akan membawa Anda melampaui batas yang selama ini terasa mustahil. Dengan memahami pola pikir yang menghambat dan menerapkan strategi konkret untuk mengatasinya, Anda akan menemukan bahwa perubahan bukanlah impian yang jauh, melainkan sesuatu yang bisa Anda mulai saat ini juga. Siapkah Anda mendaki gunung tertinggi dalam hidup Anda? Perjalanan menuju diri terbaik Anda dimulai di sini. Bab 1. Menyadari diri sendiri. Setiap orang mendambakan kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses, lebih bermakna. Namun, mengapa banyak dari kita justru terjebak dalam lingkaran yang sama, kembali ke kebiasaan lama yang merusak meski kita tahu itu salah? Mengapa kita seringkali menjadi musuh terbesar bagi diri sendiri? Bayangkan berdiri di kaki gunung yang menjulang tinggi. Gunung ini adalah simbol dari kehidupan yang Anda impikan. Anda ingin mendakinya, mencapai puncak yang menjanjikan kebebasan, kebahagiaan, dan pencapaian. Namun, sebelum langkah pertama pun diambil, suara dalam kepala Anda mulai berbicara. Kamu tidak cukup baik. Bagaimana jika gagal? Mungkin ini bukan jalanmu. Suara-suara ini bukan berasal dari orang lain. Mereka adalah cerminan dari pola sabotase diri yang telah terbentuk sejak lama. Sabotase diri bukanlah sesuatu yang lahir dalam semalam. Ia adalah hasil dari bertahun-tahun pola pikir yang tertanam, luka yang belum sembuh, serta ketakutan yang tak pernah benar-benar kita hadapi. Kita ingin sukses, tetapi takut akan kegagalan. Kita ingin berubah, tetapi kenyamanan dalam kebiasaan lama terasa lebih aman. Tanpa kita sadari, kita memasang pagar tak kasat mata yang membatasi diri sendiri. Pola sabotase ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Menunda-nunda hal penting, meragukan kemampuan diri, takut mengambil risiko, atau bahkan mengabaikan peluang emas yang ada di depan mata. Jika ini terdengar familiar, itu bukan karena Anda lemah, tetapi karena pikiran Anda telah terlatih untuk melindungi diri dari hal yang tidak pasti, meskipun itu berarti tetap terjebak dalam keadaan yang tidak membahagiakan. Untuk menaklukkan gunung, Anda harus memahami medannya terlebih dahulu. Begitu pula dalam perjalanan ini, Anda harus mengenali pola apa yang selama ini menghalangi kemajuan Anda. Apakah Anda sering merasa tidak cukup baik, bahkan ketika orang lain melihat potensi besar dalam diri Anda? Apakah Anda sering menunda-nunda sesuatu yang sebenarnya Anda tahu akan membawa Anda lebih dekat ke impian Anda? Apakah Anda selalu merasa takut untuk mencoba, khawatir akan kegagalan yang mungkin terjadi? Coba ingat kembali momen-momen ketika Anda ingin maju, tetapi sesuatu di dalam diri Anda menahan langkah itu. Apa yang terjadi dalam pikiran Anda? Kata-kata apa yang Anda bisikkan pada diri sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu Anda mengidentifikasi pola yang selama ini mengikat Anda. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Anda tidak bisa memperbaiki sesuatu yang bahkan tidak Anda sadari keberadaannya. Dalam bab ini, kita menggali lebih dalam ke dalam pikiran dan perasaan, mengupas lapisan demi lapisan hambatan yang selama ini membuat Anda berjalan di tempat. Karena sebelum Anda bisa mendaki gunung kehidupan, Anda harus terlebih dahulu berani menghadapi bayangan yang menghalangi jalan Anda. Perjalanan ini baru saja dimulai. Bab 2. Menentukan arah. Bayangkan Anda sedang berdiri di sebuah persimpangan jalan dalam kegelapan. Anda tahu bahwa ada tujuan yang ingin dicapai, kehidupan yang lebih baik menanti di ujung perjalanan. Namun, tanpa peta, tanpa arah yang jelas, Anda hanya akan berjalan berputar, kembali ke tempat yang sama, merasa lelah dan kehilangan harapan.
Inilah yang terjadi dalam hidup banyak orang. Kita tahu bahwa kita ingin berubah, tetapi kita tidak tahu bagaimana atau kemana harus melangkah. Kita memiliki impian, tetapi seringkali gagal memahami apa yang benar-benar menghalangi kita untuk mencapainya. Dan lebih sering lagi, kita terjebak dalam ketakutan yang tidak kita sadari, ketakutan yang membuat kita tetap berada di zona nyaman meskipun itu menyakitkan. Setiap orang memiliki pemicu, sesuatu yang tanpa sadar membangkitkan kebiasaan lama, perasaan takut, atau pola sabotase diri. Kadang pemicu ini berasal dari masa lalu, suara orang tua yang meremehkan kita, kegagalan di masa lalu yang masih membayangi, atau pengalaman ditolak yang membuat kita takut mencoba lagi. Kadang pemicu ini muncul dari lingkungan sekitar, komentar orang lain, situasi yang menekan, atau bahkan ketidakpastian akan masa depan. Bagaimana pemicu ini memengaruhi hidup kita? Mungkin Anda ingin lebih percaya diri, tetapi setiap kali Anda berbicara di depan banyak orang, suara dari masa lalu muncul, mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik. Mungkin Anda ingin mengambil peluang besar, tetapi pengalaman kegagalan sebelumnya masih membayangi, membuat Anda takut untuk mencoba lagi. Mungkin Anda ingin berhenti menunda-nunda, tetapi setiap kali Anda menghadapi tugas besar, perasaan tidak mampu membuat Anda lebih memilih mencari distraksi daripada bertindak. Memahami pemicu-pemicu ini bukan untuk mencari alasan, tetapi untuk menyadari bahwa setiap reaksi memiliki akar. Dan begitu Anda memahami akar tersebut, Anda bisa mulai mengendalikannya, alih-alih membiarkannya mengendalikan Anda. Setelah mengenali pemicu yang menghalangi, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan yang ingin Anda capai. Jika hidup ini adalah perjalanan, Anda perlu peta yang menunjukkan arah mana yang harus ditempuh. Tanyakan pada diri sendiri, seperti apa kehidupan yang benar-benar saya inginkan? Apa yang membuat saya merasa hidup dan bersemangat? Jika tidak ada ketakutan, jika tidak ada batasan, apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya? Jangan hanya berpikir dalam batasan yang selama ini Anda kenal. Beranilah bermimpi lebih besar. Tuliskan visi yang benar-benar menggugah jiwa Anda, yang membuat Anda merasa bersemangat hanya dengan membayangkannya. Visi ini bukan sekadar khayalan. Ini adalah kompas yang akan menuntun langkah Anda. Dengan memiliki arah yang jelas, setiap keputusan yang Anda buat, setiap tindakan yang Anda ambil, akan selaras dengan tujuan yang ingin Anda capai. Namun, satu hal yang harus diingat, memiliki peta saja tidak cukup. Anda harus berani melangkah, dan untuk melangkah, Anda harus menghadapi ketakutan yang selama ini menahan Anda. Perjalanan ini akan membawa Anda keluar dari zona nyaman. Akan ada saat-saat di mana ketakutan datang, mencoba menarik Anda kembali ke tempat yang lama. Tapi ketahuilah, setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, adalah sebuah kemenangan. Karena keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tetapi tentang tetap bergerak meskipun rasa takut itu ada. Sekarang, ambil napas dalam-dalam. Lihat ke depan. Gunung yang ingin Anda taklukkan masih jauh, tetapi Anda sudah memiliki peta. Saatnya melangkah. Bab 3. Menghadapi beban emosional. Saat Anda mendaki gunung kehidupan, ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Beban yang Anda bawa. Setiap orang memiliki ransel tak terlihat di punggungnya. Berisi kenangan, luka, ketakutan, dan keyakinan yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Beban inilah yang sering membuat kita merasa lelah sebelum mencapai puncak. Yang membuat kita meragukan diri sendiri, bahkan sebelum mencoba. Namun, pernahkah Anda bertanya, apakah semua beban itu benar-benar milik Anda? Atau mungkin, selama ini Anda membawa sesuatu yang seharusnya sudah dilepaskan? Keyakinan kita adalah peta mental yang menentukan bagaimana kita melihat dunia dan diri sendiri. Sayangnya, banyak dari kita tumbuh dengan peta yang penuh batasan, yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup layak untuk mencapai impian kita. Dari mana keyakinan ini berasal? Mungkin dari kata-kata orang tua yang tanpa sadar tertanam dalam benak sejak kecil. Mungkin dari pengalaman gagal yang membuat Anda takut mencoba lagi. Mungkin dari perbandingan dengan orang lain yang membuat Anda merasa selalu kurang. Lama-kelamaan, keyakinan ini menjadi seperti rantai tak kasat mata yang menahan Anda di tempat yang sama. Bahkan ketika ada peluang di depan mata, suara di dalam kepala Anda berkata, "Ini bukan untukmu.
kamu tidak akan berhasil. Tetapi sekarang, saatnya mempertanyakan semua itu. Bagaimana jika keyakinan tersebut bukan kebenaran mutlak, melainkan hanya cerita yang terus Anda ulang dalam pikiran? Bagaimana jika selama ini Anda bukan tidak mampu, tetapi hanya percaya bahwa Anda tidak mampu? Melepaskan keyakinan yang membatasi bukanlah perkara mudah, tetapi itu mungkin dilakukan. Bayangkan seorang pendaki yang sadar bahwa beban di ranselnya terlalu berat. Jika ia ingin mencapai puncak, ia harus memilah apa yang benar-benar dibutuhkan dan melepaskan sisanya. Begitu pula dengan Anda. Saatnya menilai setiap keyakinan yang Anda miliki. Apakah keyakinan ini membantu saya maju atau justru menghambat saya? Apakah keyakinan ini benar-benar milik saya atau hanya sesuatu yang saya serap dari orang lain? Jika saya tidak lagi percaya pada batasan ini, bagaimana hidup saya akan berubah? Kemudian, gantilah keyakinan lama dengan yang lebih mendukung pertumbuhan Anda. Dari saya tidak cukup baik menjadi saya sedang berkembang dan terus belajar. Dari saya selalu gagal menjadi setiap kegagalan membawa saya lebih dekat pada keberhasilan. Dari saya tidak punya pilihan menjadi saya selalu bisa memilih bagaimana saya merespons hidup ini. Tentu, perjalanan ini tidak mudah. Akan ada momen ketika keyakinan lama kembali menghantui, ketika beban emosional terasa terlalu berat untuk dilepaskan. Tetapi ingatlah, Anda tidak harus mendaki dengan beban yang tidak perlu. Lepaskan yang tidak lagi melayani pertumbuhan Anda. Lepaskan rasa takut yang bukan milik Anda. Lepaskan keraguan yang selama ini hanya membuat Anda berhenti. Perjalanan masih panjang, tetapi Anda semakin ringan. Anda semakin kuat, dan sedikit demi sedikit, Anda semakin mendekati puncak. Bab 4. Menggali kebenaran. Bayangkan Anda berdiri di depan sebuah pohon besar dengan dahan yang luas dan akar yang mencengkeram tanah dengan kuat. Daun-daunnya tampak lebat, tetapi beberapa di antaranya layu, menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang tersembunyi. Jika ingin memahami mengapa pohon itu tidak tumbuh dengan subur, Anda tidak bisa hanya melihat daunnya. Anda harus menggali hingga ke akarnya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Banyak dari kita merasa terjebak dalam pola yang sama, berulang kali gagal, merasa tidak cukup baik, atau selalu menyerah sebelum mencapai tujuan. Kita berusaha memperbaiki diri di permukaan, mencoba kebiasaan baru, mengubah cara berpikir, atau mencari motivasi dari luar, tetapi tetap kembali ke pola lama. Mengapa? Karena kita hanya memangkas daun yang tampak layu, tanpa menyentuh akar yang sebenarnya. Sekarang, saatnya menggali lebih dalam. Sabotase diri tidak muncul begitu saja. Seperti akar yang tumbuh di bawah tanah, ia berasal dari pengalaman, trauma, atau keyakinan yang terbentuk sejak lama, seringkali tanpa kita sadari. Coba tanyakan pada diri sendiri, dari mana kebiasaan destruktif ini berasal? Apakah ini pola yang saya pelajari sejak kecil? Apa ketakutan terdalam saya? Apakah saya takut gagal? Atau sebenarnya takut sukses? Siapa suara dalam kepala saya yang mengatakan bahwa saya tidak cukup baik? Apakah ini suara diri saya? Atau suara seseorang dari masa lalu yang terus saya percayai? Kadang, jawaban atas pertanyaan ini bisa menyakitkan. Bisa jadi, Anda menyadari bahwa selama ini Anda takut melangkah maju karena pernah dicemooh saat mencoba sesuatu di masa kecil. Atau mungkin, Anda terus menunda kesuksesan karena di lubuk hati terdalam, Anda merasa tidak layak untuk mendapatkannya. Kesadaran ini bisa mengejutkan, bahkan menakutkan. Tapi ingat, Anda tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak Anda sadari. Menemukan akar dari sabotase diri bukanlah kelemahan. Ini adalah langkah pertama menuju pembebasan. Kesadaran adalah cahaya yang bisa menembus kegelapan pola lama. Saat Anda mulai memahami dari mana ketakutan dan sabotase diri berasal, Anda mendapatkan kendali untuk mengubahnya. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran ini? 1. Perhatikan pola Anda. Setiap kali Anda merasa ragu, takut, atau ingin menyerah, tanyakan, apa yang saya rasakan sekarang? Apa yang memicu perasaan ini? 2. Jangan menilai, hanya amati. Jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Cukup sadari pola yang muncul tanpa menghakimi. 3. Tuliskan temuan Anda. Dengan menulis,
Anda akan lebih mudah melihat pola yang terus berulang dan menemukan benang merah yang menghubungkan pengalaman masa lalu dengan tindakan Anda saat ini. 4. Hadapi dengan keberanian. Tidak semua yang Anda temukan akan terasa nyaman. Namun, keberanian untuk melihat kebenaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Saat Anda mulai menggali akar sabotase diri, Anda akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Banyak ketakutan dan batasan yang Anda percayai selama ini hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Anda tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang pola lama. Anda bisa memilih untuk menanam benih yang baru, benih keberanian, kepercayaan diri, dan kebebasan. Dan dari akar yang baru inilah, hidup Anda akan mulai tumbuh ke arah yang lebih kuat dan lebih sehat. Mulai hari ini, Anda bukan lagi korban dari masa lalu. Anda adalah pencipta dari masa depan yang Anda inginkan. Bab 5. Membangun ketangguhan emosional. Hidup seringkali menghadirkan tantangan yang menguji batas kita. Kadang kita merasa kuat, tetapi ada kalanya dunia seolah bersekongkol untuk menjatuhkan kita. Luka, kegagalan, kekecewaan, dan kehilangan adalah bagian dari perjalanan, namun bukan alasan untuk berhenti. Justru, di sanalah letak kesempatan terbesar kita, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Bayangkan sebuah batu yang dilemparkan ke sungai. Ia bisa tenggelam ke dasar atau terbawa arus tanpa arah. Namun, ada juga batu yang tetap diam di tempatnya, membiarkan air mengalir di sekelilingnya, tetapi tidak menghancurkannya. Batu itu tidak melawan air, tapi juga tidak menyerah. Ia hanya beradaptasi, menjadi bagian dari aliran tanpa kehilangan jati dirinya. Ketangguhan emosional adalah seperti itu. Ini bukan tentang menolak rasa sakit atau berpura-pura bahwa luka tidak ada. Ini tentang belajar menari dengan badai, bukan menunggunya reda. Ketika kita menghadapi kesulitan, seringkali respons pertama kita adalah melawan atau melarikan diri. Kita menghindari rasa sakit, menutup diri, atau berpura-pura baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi ketika kita menolak perasaan kita sendiri? Kita menumpuk luka tanpa pernah menyembuhkannya. Sebaliknya, orang yang tangguh bukanlah mereka yang tidak pernah merasakan sakit. Mereka adalah orang yang berani duduk bersama rasa sakitnya, memahaminya, dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk bertumbuh. Bagaimana caranya? 1. Izinkan diri Anda merasakan. Jika Anda marah, kecewa, atau sedih, jangan langsung menolaknya. Duduklah sejenak dengan perasaan itu. Tanyakan, apa yang sebenarnya saya rasakan? Mengapa ini begitu menyakitkan? 2. Beri makna pada luka Anda. Apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman ini? Apakah ada kebijaksanaan tersembunyi di balik penderitaan? 3. Gunakan sebagai motivasi. Alih-alih membiarkan rasa sakit melemahkan Anda, gunakan itu sebagai dorongan untuk bergerak maju. Tanyakan, bagaimana saya bisa bangkit lebih kuat? Setiap orang yang berhasil mencapai sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka memiliki satu kesamaan. Mereka pernah terluka, tetapi mereka tidak membiarkan luka itu mendefinisikan mereka. Ketangguhan emosional bukan hanya tentang bertahan dalam badai, tetapi juga tentang belajar mengendalikan reaksi kita terhadap dunia. Pikirkan saat-saat Anda merasa terpicu oleh sesuatu, sebuah komentar tajam, kegagalan kecil, atau situasi yang tidak sesuai harapan. Bagaimana Anda merespons? Apakah Anda langsung marah? Apakah Anda merasa tidak berharga? Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali emosi Anda, memahami asal-usulnya, dan memilih respons yang lebih sehat. Ada beberapa cara untuk membangunnya sebagai berikut. 1. Jeda sebelum bereaksi. Ketika emosi Anda memuncak, berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam sebelum merespons. 2. Identifikasi pola reaksi Anda. Apakah Anda sering bereaksi berlebihan terhadap kritik? Apakah Anda cenderung menarik diri saat menghadapi konflik? Sadari pola ini. 3. Latih diri untuk merespons dengan kesadaran. Alih-alih berkata, saya memang pemarah, ubah menjadi, saya sedang belajar untuk mengelola kemarahan saya dengan lebih baik. Ketangguhan emosional tidak berarti menjadi kebal terhadap luka atau tidak merasakan emosi sama sekali.
Ini berarti Anda memiliki kendali atas emosi Anda, bukan sebaliknya. Luka yang Anda miliki hari ini bukanlah tanda kelemahan. Mereka adalah bukti bahwa Anda telah melalui badai dan masih berdiri. Dan lebih dari itu, luka-luka ini bisa menjadi sumber kebijaksanaan, kekuatan, dan inspirasi, bukan hanya bagi diri Anda sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Setiap kali Anda memilih untuk menghadapi rasa sakit dengan keberanian, setiap kali Anda bangkit setelah jatuh, Anda sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kesuksesan instan, jiwa yang tak tergoyahkan. Dan saat Anda melihat kembali suatu hari nanti, Anda akan menyadari, setiap luka yang pernah menyakitkan Anda adalah batu pijakan yang membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi. Anda bukan korban dari hidup ini. Anda adalah arsitek dari ketangguhan Anda sendiri. Bab 6. Mengatasi tantangan baru. Setiap perjalanan menuju perubahan memiliki satu momen yang menyesatkan. Momen ketika Anda merasa hampir mencapai tujuan, hanya untuk menyadari bahwa jalan masih panjang. Seperti seorang pendaki yang melihat puncak di kejauhan, berjuang keras untuk mencapainya, lalu mendapati bahwa itu bukan puncak sejati, melainkan sekadar puncak palsu. Banyak orang menyerah di titik ini. Kelelahan, kekecewaan, dan rasa tidak berdaya mulai menguasai. Mereka bertanya dalam hati, apakah semua usaha ini sia-sia? Tapi inilah rahasianya. Puncak palsu bukan tanda kegagalan, melainkan ujian terakhir sebelum kemenangan. Kemunduran bisa terasa seperti hantaman keras. Ketika Anda merasa sudah bergerak maju, tiba-tiba Anda terjatuh kembali. Seperti ombak yang menarik Anda mundur, sebelum akhirnya mendorong Anda lebih jauh ke depan. Saat menghadapi kemunduran, ada dua pilihan. Satu, melihatnya sebagai alasan untuk berhenti. Atau dua, menggunakannya sebagai batu loncatan untuk melompat lebih tinggi. Lalu, bagaimana cara tetap bertahan? Berikut caranya. 1. Sadari bahwa kemunduran itu normal. Seorang atlet tidak menjadi lebih kuat dengan menghindari latihan berat. Otot tumbuh karena diuji. Begitu pula dengan ketahanan mental dan emosional kita. Jika Anda mengalami kemunduran, itu bukan karena Anda tidak cukup baik, tetapi karena Anda sedang diuji untuk menjadi lebih kuat. 2. Ubah sudut pandang Anda terhadap kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari cerita Anda. Ia hanya sebuah bab dalam perjalanan panjang menuju keberhasilan. Thomas Edison pernah berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Apa yang terjadi jika ia menyerah setelah kegagalan ke-9.999? Dunia mungkin tidak akan mengenal bola lampu. 3. Refleksi, bukan penyesalan. Jangan tenggelam dalam penyesalan atas kesalahan. Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Kegagalan adalah guru yang kejam, tetapi ajarannya sangat berharga. Pikirkan seseorang yang Anda anggap sukses. Apakah mereka sampai di sana tanpa pernah jatuh? Tentu tidak. Mereka jatuh, bangkit, jatuh lagi, dan terus melangkah. Bedanya, mereka tidak melihat kegagalan sebagai tembok penghalang, tetapi sebagai peta jalan menuju kesuksesan. Langkah-langkah untuk mengubah kegagalan menjadi lompatan besar adalah 1. Terima kenyataan, jangan menghindarinya. Jangan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hadapi rasa sakit, tapi jangan terjebak di dalamnya. 2. Analisis penyebab kegagalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kesalahan apa yang bisa diperbaiki? 3. Buat strategi baru. Jangan kembali dengan cara yang sama yang telah gagal sebelumnya. Ubah pendekatan, sesuaikan strategi, dan terus bergerak maju. 4. Ingat kembali alasan Anda memulai. Saat godaan untuk menyerah datang, ingatlah mengapa Anda memulai perjalanan ini. Apakah karena ingin hidup lebih baik? Menjadi lebih bahagia? Membuktikan sesuatu pada diri sendiri? Pegang alasan itu erat-erat. Kemunduran bukan tanda bahwa Anda tidak mampu, melainkan tanda bahwa Anda sedang bergerak maju. Tidak ada pendaki yang mencapai puncak tanpa menghadapi badai. Tidak ada penulis hebat yang tidak pernah ditolak, dan tidak ada inovator yang tidak pernah mengalami kegagalan. Bayangkan diri Anda sebagai seorang petarung yang jatuh di arena. Anda bisa tetap tergeletak, menerima kekalahan, atau Anda bisa bangkit, menatap ke depan,
dan berkata, "Aku belum selesai." Karena sesungguhnya, setiap kali Anda bangkit setelah jatuh, Anda telah selangkah lebih dekat ke puncak sejati. Dan ketika akhirnya Anda mencapainya, Anda akan menyadari, semua jatuh, semua luka, semua air mata, itu bukan hambatan, tetapi bagian dari perjalanan yang menjadikan Anda tak tergoyahkan. Jangan menyerah sekarang. Puncak sejati menunggu Anda. Bab 7. Menggunakan alat perubahan. Perubahan tidak terjadi hanya dengan harapan atau niat baik. Anda bisa memimpikan kehidupan yang lebih baik, membayangkan kesuksesan, dan menginginkan kebahagiaan, tetapi tanpa tindakan nyata, semuanya hanya ilusi. Keinginan tanpa strategi hanyalah angan-angan. Berapa kali Anda berjanji pada diri sendiri untuk berhenti melakukan sesuatu yang merugikan? Berhenti menunda? Berhenti meragukan diri sendiri? Berhenti kembali ke kebiasaan lama? Dan berapa kali Anda mendapati diri Anda tetap terjebak dalam pola yang sama? Mengubah hidup berarti mengubah kebiasaan. Jika Anda ingin mencapai hidup yang Anda inginkan, Anda harus memiliki alat yang tepat untuk mengubah perilaku yang selama ini menahan Anda. Kebiasaan buruk seperti rantai yang mengikat Anda pada versi lama diri Anda. Setiap hari Anda mengulang pola yang sama, semakin mengukuhkan identitas yang lama. Tetapi kabar baiknya adalah, rantai itu bisa dipatahkan. Berikut teknik praktis untuk keluar dari kebiasaan buruk. 1. Sadari siklusnya. Setiap kebiasaan destruktif memiliki pola. Pemicu, sesuatu yang membuat Anda terdorong melakukannya. Tindakan, apa yang Anda lakukan secara otomatis. Hadiah, apa yang Anda rasakan setelahnya, meskipun sementara. Contoh, jika Anda selalu menunda pekerjaan setiap kali merasa kewalahan, maka pemicunya adalah stres. Tindakan Anda adalah menunda, dan hadiahnya adalah perasaan lega sesaat. Solusinya? Ganti tindakan yang merugikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jika stres adalah pemicunya, ubah cara Anda meresponsnya, bukan dengan menunda, tetapi dengan mengambil langkah kecil terlebih dahulu. 2. Ubah lingkungan Anda. Jangan hanya mengandalkan niat kuat. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan Anda. Jika Anda ingin berhenti dari pola lama, buatlah lingkungan yang mendukung perubahan. Jika ingin membaca lebih banyak, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau. Jika ingin mengurangi distraksi, buat ruang kerja yang bebas dari gangguan. Jika ingin hidup lebih sehat, jauhkan makanan yang tidak sejalan dengan tujuan Anda. 3. Gunakan aturan 2 menit. Jika sebuah kebiasaan terasa terlalu besar untuk diubah, buatlah lebih kecil. Mulai dengan 2 menit pertama. Alih-alih berjanji akan berolahraga selama 1 jam, cukup mulai dengan mengenakan sepatu lari. Alih-alih berniat menulis 10 halaman, cukup tulis 1 paragraf. Alih-alih mencoba meditasi 30 menit, cukup tarik napas dalam-dalam selama 2 menit. Perubahan kecil ini akan menciptakan momentum yang membantu Anda melanjutkan lebih jauh. 4. Gunakan rasa sakit sebagai pendorong. Kebanyakan orang hanya berubah ketika rasa sakit karena tetap sama, lebih besar daripada rasa takut akan perubahan. Tetapi mengapa harus menunggu sampai segalanya memburuk? Visualisasikan konsekuensi jika Anda tidak berubah. Jika Anda tetap seperti ini selama 5 atau 10 tahun ke depan, apakah Anda akan bahagia? Gunakan akuntabilitas. Beritahu seseorang tentang komitmen Anda. Ketika ada orang lain yang mengawasi, Anda akan lebih bertanggung jawab atas perubahan Anda. Beri diri Anda alasan yang kuat. Jangan hanya berkata, "Saya ingin berubah." Tanya diri sendiri, mengapa saya harus berubah? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Setiap perubahan besar terjadi melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda dalam semalam. Cukup mulai dengan membangun ritual sederhana yang membawa Anda ke arah yang lebih baik. Berikut cara untuk membentuk ritual harian untuk pertumbuhan dan harmoni. 1. Mulai hari dengan kesadaran. Jangan biarkan pagi Anda dimulai dengan terburu-buru atau teralihkan oleh media sosial. Luangkan waktu beberapa menit untuk menetapkan niat, melakukan refleksi,
atau sekadar menarik napas dalam-dalam sebelum memulai hari. 2. Fokus pada satu kebiasaan baru dalam satu waktu. Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus. Pilih satu kebiasaan untuk diperbaiki, kuasai, lalu lanjutkan ke yang lain. 3. Rayakan kemajuan kecil. Jangan hanya fokus pada tujuan akhir, hargai setiap langkah yang Anda capai. Jika Anda berhasil tidak menunda pekerjaan hari ini, itu sudah kemenangan. Jika Anda berhasil berkata tidak pada kebiasaan lama, itu adalah langkah maju. 4. Afirmasi diri sendiri. Kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri membentuk cara Anda bertindak. Setiap pagi atau sebelum tidur, ingatkan diri Anda dengan kalimat seperti, "Saya mampu berubah dan berkembang. Saya memiliki kendali atas tindakan saya. Saya memilih untuk bertumbuh setiap hari." Anda tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk memulai perubahan. Tidak perlu menunggu motivasi datang. Tidak perlu menunggu momen ajaib. Perubahan dimulai dari satu langkah kecil yang Anda ambil sekarang. Bayangkan diri Anda 1 tahun dari sekarang. Jika Anda mulai menerapkan strategi ini hari ini, bagaimana hidup Anda akan berbeda? Apa yang bisa Anda capai? Siapa diri Anda di masa depan jika Anda berhenti menunda dan mulai bertindak? Dunia tidak akan berubah untuk Anda, tetapi Anda bisa mengubah cara Anda menghadapi dunia. Kebiasaan lama bukan identitas Anda. Kebiasaan baru adalah jembatan menuju masa depan yang Anda impikan. Langkah pertama selalu yang paling sulit, tapi begitu Anda melangkah, Anda akan mulai bergerak menuju hidup yang benar-benar Anda inginkan. Bab 8. Menata ulang pikiran dan keyakinan. Pikiran kita adalah pencipta realitas. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita membentuk dunia di sekitar kita melalui cara kita berpikir, menilai, dan merespons kehidupan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pikiran kita membangun atau justru membatasi kita? Berapa banyak impian yang telah Anda kubur karena Anda berpikir, "Aku tidak cukup baik," atau "Itu terlalu sulit bagiku"? Berapa kali Anda merasa tidak mampu sebelum Anda benar-benar mencoba? Berapa banyak peluang yang telah Anda biarkan berlalu karena Anda yakin bahwa Anda tidak pantas menerimanya? Kita bukan hanya dikendalikan oleh kenyataan, tetapi lebih sering oleh keyakinan yang kita pegang tentang kenyataan. Keyakinan bukanlah sesuatu yang Anda lahirkan bersamanya. Keyakinan terbentuk dari pengalaman, lingkungan, ajaran yang Anda serap, dan kata-kata yang pernah Anda dengar berulang kali. Sebagian dari keyakinan itu memberdayakan Anda, tetapi sebagian lainnya membatasi Anda tanpa Anda sadari. Pernahkah Anda berpikir, "Saya tidak berbakat dalam hal ini. Saya tidak akan pernah sukses seperti mereka. Saya sudah terlambat untuk berubah. Saya selalu gagal dalam hubungan." Kalimat-kalimat ini bukan hanya kata-kata kosong. Ini adalah tembok yang Anda bangun di dalam diri Anda, menghalangi Anda untuk melangkah lebih jauh. Namun, pertanyaannya adalah, benarkah itu? Ataukah itu hanya cerita yang Anda ulang-ulang sampai terasa seperti kebenaran? Bayangkan jika Anda bisa memprogram ulang pikiran Anda seperti seorang programmer yang memperbarui sistem komputer. Bagaimana jika Anda bisa menghapus program lama yang menghambat Anda dan menggantinya dengan sistem yang lebih kuat? Berikut adalah langkah-langkah untuk menata ulang pikiran dan keyakinan Anda. 1. Tantang keyakinan lama. Jangan hanya menerima setiap pemikiran sebagai kebenaran mutlak. Pertanyakan, dari mana keyakinan ini berasal? Apakah ini benar dalam setiap situasi? Jika seseorang memiliki keyakinan yang berbeda, bagaimana hidupnya berubah? Kadang, keyakinan kita hanyalah warisan dari orang lain, dari keluarga, guru, atau masyarakat, dan bukan sesuatu yang benar-benar mencerminkan diri kita. 2. Gantikan dengan keyakinan yang menguatkan. Jika Anda menemukan bahwa sebuah keyakinan menghambat Anda, jangan hanya mencoba menghilangkannya, gantilah dengan sesuatu yang lebih memberdayakan. Contoh, dari "saya tidak bisa sukses karena saya tidak cukup pintar" menjadi "saya bisa belajar dan berkembang seiring waktu." Dari "saya selalu gagal" menjadi "setiap kegagalan adalah pelajaran yang membawa saya lebih dekat ke keberhasilan." Dari "saya tidak pantas bahagia" menjadi "saya berhak mendapatkan kebahagiaan dan cinta."
Setiap kali pikiran lama muncul, tantang dan ganti dengan keyakinan baru yang lebih sehat. 3. Biasakan mengulang keyakinan baru. Keyakinan lama sudah terprogram dalam pikiran Anda karena telah diulang selama bertahun-tahun. Untuk menggantinya, Anda perlu mengulangi keyakinan baru dengan intensitas dan konsistensi yang sama. Gunakan afirmasi setiap pagi. Tuliskan keyakinan baru Anda dan bacalah setiap hari. Berlatih untuk bertindak sesuai dengan keyakinan baru Anda, meskipun awalnya terasa asing. Setiap kali Anda mengambil langkah kecil yang bertentangan dengan keyakinan lama, Anda memperkuat sistem kepercayaan yang baru. Ketika Anda mengubah cara Anda berpikir, dunia Anda ikut berubah. Orang yang sebelumnya terlihat lebih sukses dari Anda bukan lagi ancaman, tetapi inspirasi. Kesalahan yang dulu membuat Anda takut kini menjadi peluang belajar. Rintangan yang sebelumnya tampak tak teratasi menjadi tantangan yang layak untuk ditaklukkan. Anda mulai melihat bahwa satu-satunya batasan nyata dalam hidup adalah batasan yang Anda tempatkan di dalam pikiran Anda sendiri. Bayangkan, jika selama ini Anda telah hidup dengan mengenakan kacamata buram yang membuat segalanya terlihat suram dan sulit. Namun, sekarang Anda menggantinya dengan lensa yang lebih jernih, dan untuk pertama kalinya, Anda melihat potensi sejati Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mengubah cara Anda berpikir selain Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menata ulang keyakinan Anda selain Anda sendiri. Tidak ada yang bisa memberi Anda hidup yang lebih baik jika Anda masih percaya bahwa Anda tidak layak untuk itu. Maka, sekarang saatnya bertanya, keyakinan apa yang selama ini menahan saya? Keyakinan baru apa yang akan membantu saya berkembang? Apa langkah kecil yang bisa saya ambil hari ini untuk mulai mengubah cara saya berpikir? Anda bukan produk dari masa lalu Anda. Anda adalah pencipta masa depan Anda, dan semuanya dimulai dari cara Anda berpikir hari ini. Hapus batasan yang telah Anda bangun sendiri. Buka pintu menuju kemungkinan tak terbatas, karena Anda jauh lebih mampu daripada yang pernah Anda bayangkan. Bab 9. Merenungi perjalanan. Setelah perjalanan panjang mendaki gunung kehidupan, Anda akhirnya berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan melihat jejak-jejak langkah yang telah Anda tinggalkan. Mungkin Anda terengah-engah, lelah, atau bahkan bertanya-tanya, seberapa jauh lagi perjalanan ini? Namun, di titik ini, ada satu hal yang perlu Anda lakukan sebelum melangkah lebih jauh, merenungi perjalanan yang telah Anda tempuh dan merayakan kemajuan Anda. Seberapa sering Anda memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas perjuangan yang telah Anda lalui? Seberapa sering Anda benar-benar mengakui pertumbuhan yang telah terjadi dalam diri Anda? Dalam kehidupan, kita sering terlalu sibuk berlari menuju tujuan berikutnya, hingga lupa melihat betapa luar biasanya perjalanan yang telah kita lalui. Kita mengejar impian, berusaha memperbaiki diri, mengatasi tantangan, tetapi jarang berhenti untuk sekadar berkata kepada diri sendiri, "Aku telah melangkah jauh." Hari ini, sebelum Anda melangkah lebih jauh, ambillah waktu untuk merenung, menghargai, dan bersyukur atas perjalanan ini. Jika Anda melihat ke belakang, Anda akan menemukan bahwa Anda bukan lagi orang yang sama seperti ketika Anda memulai perjalanan ini. Anda telah mengalami kegagalan, kehilangan, tantangan, dan mungkin air mata. Tetapi Anda juga telah menemukan keberanian, kekuatan, kebijaksanaan, dan ketahanan yang sebelumnya tidak Anda sadari ada dalam diri Anda. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa tantangan terbesar yang telah saya hadapi dan bagaimana saya mengatasinya? Pelajaran apa yang telah saya pelajari sepanjang perjalanan ini? Bagaimana saya telah berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana? Ketika Anda menyadari betapa banyak yang telah Anda lalui dan bagaimana Anda berhasil bertahan, Anda akan mulai melihat diri Anda dengan lebih banyak rasa hormat dan penghargaan. Seringkali, kita merasa tidak cukup baik karena kita belum mencapai puncak yang kita dambakan. Kita berpikir bahwa kebahagiaan hanya ada di tujuan akhir, bukan dalam langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Tetapi coba bayangkan, seorang pendaki gunung yang hanya fokus pada puncak. Jika ia tidak pernah berhenti untuk menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan, ia akan melewatkan keindahan yang ada di sekitarnya. Kemajuan Anda layak untuk dirayakan, sekecil apapun itu. Jika Anda telah berhasil mengatasi satu kebiasaan buruk, rayakan itu.
Jika Anda telah mulai berbicara lebih baik kepada diri sendiri, itu adalah pencapaian besar. Jika Anda telah menghadapi ketakutan yang sebelumnya menghambat Anda, beri diri Anda penghargaan atas keberanian itu. Jangan menunggu hingga Anda mencapai tujuan akhir untuk merasa bangga pada diri sendiri. Kebanggaan itu harus Anda rasakan sepanjang perjalanan. Syukur adalah kekuatan yang akan membuat Anda tetap teguh di jalan ini. Ketika Anda belajar untuk bersyukur atas kemajuan yang telah Anda capai, Anda akan lebih menikmati prosesnya, bukan hanya hasilnya. Ambil waktu untuk merenung, hal-hal baik apa yang telah saya alami dalam perjalanan ini. Siapa saja yang telah mendukung dan membantu saya? Apa momen-momen kecil yang membuat saya tersenyum dan merasa lebih hidup? Ketika Anda mengisi hati Anda dengan rasa syukur, Anda akan menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam dalam perjalanan ini. Anda akan melihat bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang pertumbuhan yang Anda alami di setiap langkahnya. Anda masih punya jalan yang harus ditempuh, tetapi kini Anda berjalan dengan lebih banyak kebijaksanaan, keberanian, dan kepercayaan diri. Anda telah mengatasi banyak hal, dan Anda akan terus tumbuh. Ingatlah bahwa kehidupan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana Anda menjalaninya. Jadi, hari ini, sebelum Anda kembali melangkah, ambillah napas dalam-dalam. Lihatlah seberapa jauh Anda telah berjalan. Rayakan diri Anda dengan penuh rasa bangga dan syukur. Karena perjalanan ini adalah milik Anda, dan Anda telah melaluinya dengan luar biasa. Bab 10. Menjadi gunung. Puncak yang Anda tuju bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Perjalanan yang telah Anda tempuh bukanlah kisah yang hanya untuk Anda nikmati dalam kesendirian. Anda telah berubah, Anda telah tumbuh. Kini saatnya untuk membagikan kisah itu kepada dunia. Karena ketika Anda mencapai puncak, ketika Anda benar-benar menjadi diri Anda yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih penuh cinta, Anda menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Menjadi gunung bukan berarti menjadi sesuatu yang terpisah, tinggi, dan tidak terjangkau. Gunung yang sejati adalah mereka yang kokoh, namun memberi ruang bagi yang lain untuk mendaki. Mereka yang berdiri dengan anggun dan tak tergoyahkan, namun memberi jalan bagi orang-orang di sekitarnya untuk mencapai puncak mereka sendiri. Anda menjadi gunung, bukan untuk menunjukkan superioritas, tetapi untuk menginspirasi dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang Anda miliki. Perubahan sejati bukanlah sesuatu yang tampak hanya dalam momen-momen besar, atau ketika Anda mencapai suatu tujuan tertentu. Perubahan itu terlihat dalam cara Anda hidup setiap hari, dalam cara Anda berbicara, dalam cara Anda bertindak, dalam cara Anda memperlakukan diri Anda dan orang lain. Anda telah melalui perjalanan yang mendalam dan penuh tantangan. Tetapi lebih dari itu, Anda telah mengubah diri Anda menjadi sebuah contoh hidup. Dalam setiap tindakan Anda, di setiap kata yang Anda ucapkan, Anda menunjukkan kepada dunia apa artinya memiliki keberanian, kedamaian, dan kebijaksanaan. Tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang tidak hanya tahu cara mengubah hidupnya sendiri, tetapi yang juga menunjukkan cara itu kepada orang lain. Anda adalah contoh dari kemungkinan bahwa meskipun jalan itu penuh rintangan, ada kekuatan dalam diri setiap orang untuk mengubah nasib mereka, untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih penuh cinta. Seperti api yang menyala terang di kegelapan, kisah Anda dapat menyinari jalan bagi orang lain yang masih terjebak dalam kebingungan atau keraguan. Anda telah berjalan melalui kabut ketakutan, melalui lembah kesedihan dan kegagalan, dan kini Anda berdiri di tempat yang lebih tinggi, lebih terang. Kisah Anda bisa menjadi lentera yang membimbing mereka yang masih dalam perjalanan, memberi mereka harapan bahwa mereka juga bisa mencapai cahaya yang sama. Ketika Anda berbagi kisah Anda, baik itu melalui kata-kata, tindakan, atau contoh hidup Anda memberi orang lain izin untuk bermimpi, untuk percaya, untuk berani mencoba. Anda mengingatkan mereka bahwa perubahan itu mungkin, bahwa kekuatan untuk mengatasi apapun ada di dalam diri mereka. Tidak peduli seberapa kecil atau besar pengaruh Anda, pengaruh itu tetaplah berarti. Setiap langkah Anda menuju perubahan adalah inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak yang sama. Ketika Anda berbicara tentang kesulitan yang telah Anda atasi, ketika Anda berbicara tentang kegagalan yang telah menguatkan Anda menanamkan benih keberanian dalam hati orang lain.
Ingatlah bahwa menjadi gunung bukan berarti Anda harus memaksakan perubahan pada orang lain. Anda tidak perlu menuntut pengakuan atau penghargaan atas apa yang telah Anda capai. Sebaliknya, Anda menjadi contoh perubahan dengan keikhlasan dan ketulusan. Anda membiarkan orang lain melihat perjalanan Anda, dan mereka akan menemukan kekuatan mereka sendiri dalam kisah Anda. Terkadang, inspirasi terbesar datang bukan dari apa yang kita katakan, tetapi dari bagaimana kita hidup. Ketika Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai yang telah Anda pelajari, ketika Anda berjalan dengan integritas, ketika Anda menghadapi tantangan dengan ketenangan, Anda memberikan contoh yang lebih kuat daripada kata-kata apapun. Anda menjadi seseorang yang mengingatkan dunia bahwa setiap orang bisa mengubah hidupnya, bahwa transformasi itu dimulai dengan satu langkah kecil dan terus berkembang hingga mencapai puncak. Suatu hari, ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan melihat bahwa perjalanan Anda bukan hanya tentang pencapaian pribadi. Ini adalah warisan yang telah Anda tinggalkan bagi orang-orang yang telah Anda sentuh, mereka yang telah mendaki bersama Anda, mereka yang telah terinspirasi oleh cerita Anda, mereka yang melihat kekuatan dalam diri mereka sendiri berkat Anda. Kisah Anda akan terus hidup dalam mereka, dalam keputusan mereka untuk terus maju meski sulit, dalam cara mereka memandang tantangan, dalam cara mereka merangkul perubahan dan keberanian untuk tumbuh. Menjadi gunung bukanlah akhir dari perjalanan Anda. Itu adalah awal dari warisan yang Anda tinggalkan. Sebuah warisan yang mengingatkan dunia bahwa setiap orang, pada akhirnya, memiliki kekuatan untuk mencapai puncak mereka sendiri dan membantu orang lain menemukan jalan mereka. Berdirilah kokoh. Jadilah sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Menjadi gunung adalah pilihan Anda, dan itu adalah warisan yang menginspirasi tanpa akhir. Kesimpulan, perjalanan ini tidak pernah mudah, dan tidak ada jaminan bahwa setiap langkah akan selalu mulus. Namun, apa yang telah Anda temui sepanjang jalan ini, kekuatan yang tersembunyi di dalam diri Anda, kemampuan untuk bangkit meski jatuh, serta kebijaksanaan yang lahir dari setiap tantangan, adalah warisan yang tak ternilai. Anda telah belajar untuk tidak hanya mengatasi rintangan, tetapi untuk melihatnya sebagai peluang untuk berkembang. Anda telah belajar bahwa untuk benar-benar hidup, Anda harus berani menghadapi diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan merangkul setiap proses sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Sekarang Anda berdiri di tempat yang lebih tinggi, dengan pandangan yang lebih luas, dan hati yang lebih kuat. Anda bukan lagi seseorang yang berjuang untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Anda adalah seseorang yang berdiri tegak di bawah cahaya penuh potensi masa depan. Anda tahu bahwa kekuatan terbesar ada pada kemampuan untuk terus maju, untuk tidak berhenti, untuk selalu membuka hati pada kemungkinan yang lebih besar. Ketika Anda melihat ke depan, lihatlah dunia dengan mata baru, mata yang tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang tak pernah berakhir. Setiap detik adalah kesempatan untuk memilih kembali, untuk menjadi lebih baik, untuk tumbuh lebih kuat. Ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih luar biasa. Setiap langkah yang Anda ambil selanjutnya adalah langkah menuju kebebasan sejati. Kebebasan untuk menjadi diri Anda yang sejati. Kebebasan untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna. Dan kebebasan untuk menginspirasi dunia dengan kisah transformasi Anda. Jangan takut untuk melangkah ke arah yang tak dikenal. Karena di sana, di luar zona nyaman, Anda akan menemukan potensi Anda yang sesungguhnya. Anda telah menaklukkan diri sendiri. Sekarang waktunya untuk menaklukkan dunia dengan kekuatan yang lahir dari dalam hati. Mari kita rayakan perjalanan ini, dan bersiaplah untuk menulis bab-bab baru yang lebih hebat dalam hidup kita.